Ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan pelanggaran kode etik berat sebagai anggota polisi di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh ex-Wakapolri 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno. Oegroseno menilai bahwa pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana bisa membuatnya terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan yang dilakukan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon ini. Pertama adalah terkait penyidikan kasus dalam hal tugas anggota polisi. Dia menjelaskan bahwa dalam suatu penyidikan harus ada surat perintah penyidikan. Setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru cari barang bukti yang bisa ditemukan dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Memang korbannya ini adalah anak dari Ibtu Rudiana. Namun hal aneh terjadi ketika dia menghubungi Liga Akbar untuk memastikan jaket, helm motor apakah milik almarhum Eki. Keanehan kedua yang diduga pelanggaran kode etik adalah membawa Liga Akbar ke penyidik. Sementara yang menjadi pertanyaan adalah surat perintah untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Keanehan-keanehan itu, kata dia, perlu didalami untuk mengetahui ada apa sebenarnya ini. Ibtu Rudiana sampai mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar. Jika memang Ibtu Rudiana memaksakan Liga Akbar agar memberikan keterangan tidak benar, kata dia, maka itu adalah suatu pelanggaran berat. Sanksinya, kata dia, bisa PTDH atau dipecat dari Polri. Dua orang suruhan Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon ketar-ketir seusai kelakuan jahatnya perlahan terbongkar. Dua orang itu yakni Aep dan Liga Akbar. Aep muncul terlebih dahulu sebagai orang suruhan untuk memberi kesaksian dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pada saat itu, Aep mengaku sempat didatangi sekaligus berkomunikasi dengan Ibtu Rudiana. Seusai pertemuan tersebut, sejumlah orang langsung ditangkap dan kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Namun belakangan pengakuan Aep tersebut diragukan, pasalnya warung yang disebutkan Aep tidak ada di TKP tewasnya Vina dan Eki. Sementara itu, Liga Akbar mengaku menjadi orang yang disuruh menjadi saksi tewasnya Vina dan Eki, di mana dirinya diminta mengikuti skenario Ibtu Rudiana. Atas fakta-fakta tersebut, akhirnya Ibtu Rudiana diperiksa Mabes Polri karena diduga merekayasa kasus Vina dan Eki. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita, remaja yang tinggal di Desa Gadok, Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu bahkan salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Peggy pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Namun di momen itu ada yang menjadi sorotan, yakni saat ditanya sosok wanita yang disukai, Peggy salah tingkah, keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy mengakui jika dia memiliki kekasih, hal itu sontak disorot pasalnya Peggy Prom pelaku kasus Vina diduga juga memiliki kekasih. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Ia mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu berstatus pelajar. Sebelumnya, Peggy Setiawan asal Cianjur ini viral lantaran diduga anak ex-Bupati Cirebon yang disebut sebagai Peggy Prong asli yang merupakan dalang utama kasus Vina. Satu persatu fakta terus terungkap dari mulut Liga Akbar dalam pertemuannya dengan Rudiana, ayah dari Eki pada tahun 2016 lalu. Selain bertemu di malam kejadian pembunuhan Eki dan Vina di rumah sakit, keduanya juga bertemu seminggu setelah peristiwa tragis tersebut.
Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kasus yang saat itu menjadi misteri. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu empat mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Ia menceritakan, Rudiana ingin tahu detail pakaian yang digunakan Eki saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun jelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi alias Ucil. Ia bahkan mengaku sempat ditunjukkan chat berisi ancaman dari Ucil. Peggy Setiawan alias Peron diprediksi bakal menang di sidang pra-peradilan kasus Vina Cirebon. Hal itu lantaran hakim dalam persidangan nanti sudah diwanti-wanti untuk berhati-hati. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dilakukan pada 24 Juni 2024. Dalam sidang tersebut, Peggy menggugat pihak Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon. Pihak Peggy yang didukung 22 pengacara bakal membuktikan bahwa sangkaan Polda Jabar tidak benar. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi sudah mewanti-wanti hakim agar berhati-hati dalam memutuskan. Ia mengatakan sidang pra-peradilan ini akan membuktikan apakah tim penyidik Polda Jabar benar menangkap pelaku yang asli dalam pembunuhan Vina dan Eki. Arianto juga turut senang dengan sidang pra-peradilan yang akan ditayangkan langsung di stasiun televisi. Hal ini bertujuan agar proses persidangan berlangsung transparan kepada publik. Kasus pembunuhan Vina nampaknya kini makin melebar. Baru-baru ini saksi kunci Liga Akbar menguliti, Borok, Ibtu Rudiana yang tak lain ayah kandung korban Eki. Usut punya usut, rupanya Liga Akbar merupakan sahabat korban Eki. Seusai tak sejalan dengan Ibtu Rudiana, Liga Akbar memilih melakukan manuver. Kini Liga Akbar ingin agar Ibtu Rudiana jujur terkait kasus kematian Vina dan Eki. Menurutnya ayah Eki seharusnya kasihan dengan nasib terpidana yang disinyalir tak bersalah. Diketahui, Liga Akbar juga kini telah mencabut BAP yang diutarakannya saat tahun 2016 lalu, yakni soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina dilempari batu. Bahwa ia memang tidak tahu menahu apalagi berada di TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lebih lanjut, ia mengurai rasa bersalahnya karena sudah berbohong. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku, jika dirinya dipaksa membuat BAP seusai dengan skenario itu Rudiana. Ia bahkan diminta tanda tangani BAP dengan dalih membantu korban Eki dan Vina.